Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sophia Royani dengan NPM 20700-6002 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dea Rosita dengan NPM 207006012. Kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul aplikasi turunan. Berikut ini ada daftar materi yang akan kami bahas pada presentasi ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang maksimum dan minimum. Definisi dari nilai maksimum dan minimum, itu kita misalkan dulu S merupakan daerah asal dari F yang memuat C. Katakan bahwa satu, nilai FC itu disebut nilai maksimum apabila FC lebih besar sama dengan Fx untuk setiap X di S. Nah, bisa dilihat dalam grafik ini S-nya. S-nya itu merupakan daerah asal dari FC. Dan juga nilai maksimum itu grafiknya akan menaik. Yang kedua, ada nilai FC disebut nilai minimum apabila FC kurang dari sama dengan Fx untuk setiap X di S. Nilai minimum itu grafiknya akan menurun. Yang terakhir ada nilai maksimum atau minimum itu disebut juga nilai ekstrim. Yang selanjutnya ada lokasi titik ekstrim. Kita misalkan dulu daerah asal F pada interval I yang memuat titik C. Jika FC adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan suatu calon ekstrim, yakni C berupa salah satunya, yaitu yang pertama, titik ujung dari interval I, yang kedua, titik stasioner dari F. Syaratnya itu F turunan pertama C sama dengan 0, di mana titik di mana turunannya sama dengan 0. Yang ketiga, titik singular dari F. F turunan pertama C tidak ada. Artinya titik di mana turunannya tidak ada. Nah, ketiga jenis titik ini, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular merupakan titik-titik kunci dari maksimum dan minimum. Nah, sebarang titik pada daerah asal fungsi F yang termasuk salah satu dari tiga jenis titik tersebut dinamakan titik kritis dari F. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi dapat disimpulkan, untuk menghitung nilai maksimum atau minimum suatu fungsi kontinu F pada selang tertutup I, yaitu langkah pertama itu kita mencari titik kritis dari Fx pada I. Langkah yang kedua, substitusikan titik kritis ke dalam fungsi Fx, kemudian tentukan nilai terbesar atau nilai maksimum dan nilai terkecil atau nilai minimum. Nah, sebelumnya yang tadi itu ada grafik yang slide sebelumnya itu. Nah, ini ada grafiknya. Yang pertama itu titik ujung. Ini merupakan grafik dari titik ujung. Yang kedua ada titik stasioner. Nah, yang ketiga ada titik singular. Seperti itu grafiknya. Nah, selanjutnya ada contoh soalnya. Pertanyaannya, tentukan titik kritis dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X tambah 1 pada min 2,1. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Nah, penyelesaiannya itu Fx, diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X tambah 1 pada min 2,1. Nah, yang pertama itu mencari titik kritis dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X tambah 1 pada min 2,1. Yang pertama itu ujung intervalnya. Ujung intervalnya itu X sama dengan min 2 dan X sama dengan 1. Diambil dari titik ini, min 2,1. Yang kedua, titik stasioner. Turunan dari Fx sama dengan X pangkat 3 min 3X tambah 1, yaitu F turunan pertama X sama dengan 3X pangkat 2 min 3. Nah, untuk mencari titik stasioner,
kita faktorkan 3x pangkat 2 min 3 sama dengan 0 menjadi 3 kali x pangkat 2 min 1 sama dengan 0 menjadi x tambah 1 kali x min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh titik stasioner x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1. Yang ketiga, tidak ada titik singular. Nah, karena f turunan pertama x sama dengan 3x pangkat 2 min 3 selalu ada nilainya atau terdefinisi pada interval min 2,1. Jadi titik-titik kritisnya adalah min 2, min 1, dan 1. Yang kedua, kita akan mencari nilai maksimum dan minimum dari fungsi tersebut. Kita itu di sini terdapat f min 2 sama dengan, kita substitusikan ke persamaan min 2 pangkat 3 min 3 kali min 2 tambah 1 hasilnya sama dengan min 1. Terus ada f min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 min 3 kali min 1 tambah 1 sama dengan 3. Yang terakhir ada f1 sama dengan, kita substitusikan lagi ke persamaan 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah 1 hasilnya itu sama dengan min 1. Nah, diperoleh nilai maksimumnya adalah 3. Jadi, x sama dengan min 1 memberikan nilai maksimum atau terbesar. Nah, nilai minimum adalah min 1. Jadi, x sama dengan min 2 dan x sama dengan 1 memberikan nilai minimum atau terkecil pada f. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia Royani. Ya, terima kasih Dea. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kemonotonan dan kecekungan. Pertama adalah definisi kemonotonan. Misalkan f terdefinisi pada interval I, pertama, f dikatakan naik atau bertambah pada interval I apabila untuk setiap titik x1 dan x2 di I dengan x1 lebih kecil daripada x2 berlaku fx1 lebih kecil daripada fx2. Lalu yang kedua, f dikatakan turun pada interval I apabila untuk setiap titik x1 dan x2 di I dengan x1 lebih kecil daripada x2, maka berlaku fx1 lebih besar dari fx2. Dan yang ketiga, f dikatakan monoton atau murni pada I jika f naik atau turun pada I. Selanjutnya, dengan menggunakan hubungan turunan pertama dan kemonotonan diperoleh, misalkan f kontinu pada interval tertutup A, B dan diferensiabel pada interval terbuka A, B. Pertama, jika f turunan pertama x lebih besar daripada 0 atau positif, untuk x elemen A, B, maka f naik pada A, B. Yang kedua, jika f turunan pertama x lebih kecil daripada 0 yang berarti negatif, untuk x elemen A, B, maka f turun pada AB. Selanjutnya adalah definisi kecekungan. Misalkan f mempunyai turunan pada interval terbuka I, pertama, f dikatakan cekung ke atas pada interval I jika f turunan pertama monoton naik. Dan yang kedua, f dikatakan cekung ke bawah pada interval I jika f turunan pertama monoton turun. Berikut ini merupakan hubungan antara kemonotonan dan turunan kedua, yaitu misalkan f mempunyai turunan kedua pada I, pertama, jika f turunan kedua x lebih besar daripada 0 yang mana positif, maka f cekung ke atas. Seperti ini. Dan juga jika f turunan kedua x lebih kecil daripada 0 atau bisa dibilang negatif, maka f cekung ke bawah. Dan bisa dilihat pada tabel yang di bawah ini. Selanjutnya yaitu titik balik.
Misalkan f fungsi kontinu di C, kita sebut C, FC. Adalah titik balik dari F jika terjadi perubahan kecekungan pada sebelah kiri dan kanan C, seperti yang diperlihatkan pada gambar berikut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Dea. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kembali mengenai ekstrim lokal. Nah, definisi dari ekstrim lokal, kita misalkan lagi S merupakan daerah asal dari F yang memuat titik di C. Kita katakan bahwa yang pertama itu FC nilai maksimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai maksimum F pada A, B irisan dari S. Yang kedua, FC nilai minimum lokal F jika terdapat interval A, B yang memuat C sedemikian rupa sehingga FC adalah nilai minimum F A, B irisan dari S. Yang ketiga, FC dikatakan nilai ekstrim lokal dari F jika FC berupa nilai maksimum lokal atau nilai minimum lokal. Nah, titik kritis atau titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon di mana nilai ekstrim lokal terjadi. Dikatakan calon karena tidak menuntut bahwa setiap titik harus merupakan ekstrim lokal. Nah, yang pertama itu ada uji turunan pertama. Nah, kita misalkan dulu F continue pada interval terbuka A, B yang memuat sebuah titik kritis C. Yang pertama, jika F turunan pertama X lebih besar dari 0 untuk semua X dalam A, C, dan F turunan pertama dari X kurang dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Bisa dilihat pada gambar ini, pada grafik ini. Yang nilai maksimum lokal. Yang kedua, jika F turunan pertama X kurang dari 0 untuk semua X dalam A, C, dan F turunan pertama X lebih dari 0 untuk semua X dalam C, B, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Bisa dilihat juga ini grafiknya, minimum lokal, turun. Yang ketiga, jika F turunan pertama X bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Di turunan kedua, hanya untuk titik kritis jenis titik stasioner. Misalkan F turunan pertama dan F turunan kedua ada pada setiap interval X elemen A, B yang memuat C dan F turunan pertama C sama dengan 0. Yang pertama, jika F turunan kedua C lebih besar daripada 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Dan yang kedua, jika F turunan kedua C lebih kecil daripada 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa turunan memiliki sangat banyak penerapan. Di antaranya adalah untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi, menentukan kemonotonan dan kecekungan, dan menentukan nilai ekstrim lokal. Selain itu, konsep turunan juga dapat diaplikasikan untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang. Sekian penjelasan dari kami mengenai aplikasi turunan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.